anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-185 ini didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Hari Agik sebagai Gajah Mada, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Rusli sebagai Rasemi, Kris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kuda Merta terpaksa berhenti karena Cakradara mengeluh di sepanjang perjalanan. Punggungnya masih tertancap anak panah dan darah masih meleleh. Sementara itu, sekitar 100 orang prajurit Majapahit masih mengadakan pengejaran.
terkejut ketika mendadak muncul sesosok bayangan seorang laki-laki perkasa. Laki-laki itu tiba-tiba saja sudah melangkah ke arah mereka, seolah-olah datang dari kegelapan malam. Silahkan, kalau kau datang untuk membunuh kami, silahkan, kami sudah siap. Laki-laki tegap itu tidak menjawab. Perlahan-lahan dia membuka topeng kayunya, kemudian mendekati kuda merta yang sedang mencemaskan keadaan Cakradara. Maaf, Tuan Kuda Merta. Saya datang untuk mengemban tugas dari Tuan Putri Tunggadewi. Oh, Paman Mada. Benarkah kau Paman Gajah Mada? Saya menyesal sekali. Saya ditugaskan untuk melindungi Tuan berdua. Tapi rupanya saya telah bekerja kurang cermat. Kakang Cakradara terluka, Paman Mada. Punggungnya terkena anak panah. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak dapat melindungi Tuan berdua dengan baik. Tidak apa, Paman Mada. Aku yang lengah. Seharusnya aku merapatkan tubuhku di punggung kuda saat melarikan diri. Maaf, Tuan Cakradara. Bolehkah saya memeriksa luka Tuan? Darahnya masih terus menetes, Paman Mada. Iya. Anak panah ini harus segera dicabut, Tuan. Kalau tidak, punggung Tuan bisa bengkak dan bernanah. Anak panah ini menancap cukup dalam, Paman. Bagaimana kita bisa mencabutnya? Kalau Tuan Cakradara tidak keberatan, saya akan berusaha mencabut anak panah ini. Bagaimana, Kakang? Kau tidak keberatan Paman Mada mencabut anak panah ini? Memang akan terasa sakit sekali, Tuan. Tapi mudah-mudahan saja setelah anak panah ini dicabut, luka Tuan Cakradara tidak akan berbahaya lagi. Baiklah, Paman Mada. Lakukanlah. Cabutlah anak panah ini. Maaf, Tuan Kuda Merta. Mari kita baringkan Tuan Cakradara di atas rumput. Maaf, Tuan Cakradara. Silakan Tuan terlungkup, supaya saya dapat bekerja dengan baik. Baik, Paman Mada. Gajah Mada dan Kuda Merta mengangkat tubuh Cakradara dan membaringkannya di atas rumput dalam keadaan telungkup. Memang darah masih terus menetes dari luka. Gajah Mada diam sesaat lamanya, kemudian mulai mengurut punggung Cakradara. Cakradara merintih kesakitan. Aduh. Bagaimana rasanya, Tuan Cakradara? Apakah sakit? Aduh, sakit sekali, Paman Mada. Aduh. Benar, Tuan Kuda Merta. Aduh. Anak panah ini menancap cukup dalam. Saya sudah berusaha mencabutnya beberapa kali, Paman Mada. Tapi susah sekali. Saya kasihan melihat Kakang Cakradara. Saya tidak sampai hati, Paman. Iya. Mudah-mudahan anak panah ini tidak mengandung racun. Sebentar, Tuan. Akan saya cabut. Kuda Merta terkejut, apalagi Cakradara. Seolah-olah jantungnya dicopot. Tiba-tiba Gajah Mada mencabut anak panah dengan seluruh kekuatannya. Darah menghambur keluar, tapi anak panah itu sekarang sudah terlepas. Gajah Mada mencampakkannya ke tanah. Nah, sekarang sudah beres.
Anak panah itu tidak mengganggu lagi. Paman Mada, dia pingsan. Darahnya semakin banyak keluar, Paman. Mudah-mudahan kita akan bisa mengatasinya, Tuan Kuda Merta. Mungkin di sekitar tempat ini ada banyak macam daun-daunan. Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera kembali lagi. Gajah Mada melompat ke arah gelapnya pohon-pohon di tepi hutan tarik. Kuda Merta merasa iba melihat Cakradara yang masih dalam keadaan pingsan. Luka itu mengangal lebar karena dagingnya tersobek. Darah masih terus merembes keluar, membasahi sebagian pakaiannya. Tak lama kemudian Gajah Mada sudah kembali lagi dengan segenggam daun-daunan. Setelah mengunyah beberapa lembar daun, Gajah Mada memboreh luka Cakradara, kemudian membebatnya dengan sepotong kain yang disobek dari pakaiannya. Perlahan-lahan darah berhenti mengalir, tapi Cakradara masih belum juga sadar kembali. Dia masih belum sadar, Paman Mada. Ini bisa berbahaya sekali, Paman. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit itu datang ke tempat ini, kita bisa tertangkap. Saya tidak mungkin meninggalkan Kakang Cakradara dalam keadaan seperti ini, Paman. Tuan Kuda Merta tidak perlu khawatir. Tuan tunggu saja sampai Tuan Cakradara siuman kembali. Sementara, biarlah saya akan mengelabui prajurit-prajurit Majapahit. Nah, saya mohon diri, Tuan. Mudah-mudahan Tuan Cakradara segera sadar kembali. Terima kasih, Paman Mada. Terima kasih atas pertolonganmu, Paman. Ini sudah menjadi tugas saya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita sudah jauh sekali meninggalkan Tuan Rasemi. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita belum juga berhasil mengejar mereka. Aku sendiri tidak tahu. Apakah kita akan dapat menemukan mereka? Jalan ini bercabang menjadi dua. Mana yang harus kita pilih? Aku juga tidak kenal daerah ini. Lihat. Ada orang berkuda. Lihat. Dia mengambil arah ke kanan. Ayo, kita kejar dia. Iya. Syukurlah. Kau sudah sadar kembali, Kakang Cakradara. Adi Kuda Merta. Iya. Apa yang telah terjadi? Paman Gajah Mada datang menolong kita, Kakang. Dia telah mencabut anak panah yang menancap di punggungmu. Sekarang tidak begitu nyeri lagi. Kukira kita bisa meneruskan perjalanan, Adi Kuda Merta. Punggungku tidak begitu nyeri lagi. Mungkin kau perlu minum barang seteguk, Kakang. Aku masih membawa sekantong air. Minumlah, Kakang. Rasanya lebih enak sekarang. Di mana kuda kita? Kuda kita dalam keadaan baik, Kakang. Mereka masih kuat dan gagah. Mereka akan sanggup mendukung kita sampai di pesisir Jawa Timur. Kalau kau sudah siap, ayo, Kakang. Kita lanjutkan perjalanan. Mari, aku bantu kau naik ke atas kuda. Kuda Merta memapah Cakradara, dan mereka melangkah perlahan-lahan menuju kuda yang tertambat di bawah pohon. Kuda Merta membantu Cakradara naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian,
Dua orang kesatria itu pun sudah mulai berkuda kembali menyusuri tepi hutan tarik. Kurang ajar. Kita kehilangan jejak lagi. Oh, di mana setan berkuda itu? Tiba-tiba saja dia lenyap. Apa kau yakin dia orang yang kita cari? Ya, mungkin dia. Salah satu di antara dua ksatria itu. Mungkin Kuda Merta. Atau barangkali Cakradara. Aku tidak tahu persis. Kita menjadi orang-orang linglung di tempat ini. Kita bisa tersesat jalan. Oh, sebaiknya kita kembali saja. Aku khawatir Tuan Rasemi terlalu lama menunggu kita. Ya, begitu lebih baik. Kita laporkan saja bahwa kita telah gagal. Ayo, kita kembali saja. Sementara itu, Rasemi masih menunggui Rakai Pinggala yang tergeletak di tepi jalan. Rakai Pinggala mengerang kesakitan. Memang darah tidak banyak mengalir di pinggangnya yang terluka akibat sayatan keris. Tapi sepertinya luka itu mengandung racun. Aduh, tolong aku, Rasemi. Tolong aku. Sakit sekali pinggangku. Aduh. Bagaimana aku harus menolongmu, Rakai Pinggala? Aku bukan seorang tabib. Lakukanlah sesuatu. Jangan kau biarkan aku menderita sakit seperti ini. Aduh. Tahanlah, Rakai Pinggala. Kita tunggu prajurit-prajurit kita kembali. Kemudian kita akan segera pulang ke asrama. Sepertinya aku sudah tidak kuat. Panas sekali rasanya pinggangku. Sabarlah. Aduh. Kau harus bisa menahan rasa sakit, Pinggala. Kami akan membawamu pulang. Dan barangkali di kota Raja Majapahit nanti ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan lukamu. Sabarlah, tahan sedikit. Aduh. Apakah aku akan mati di tempat ini, Rasemi? Apakah aku akan mati di pinggir jalan seperti ini? Mana aku tahu, Rakai Pinggala. Aku tidak bisa meramalkan kematian seseorang. Rakai Pinggala nampak kesal melihat Rasemi bersikap dingin padanya. Dia menyumpah di dalam hati sambil merasakan sakit di bagian pinggangnya. Pada saat itulah muncul sebuah bayangan dari balik pohon-pohon yang gelap di tepi jalan. Rakuti. Kaukah itu Rakuti? Kurang ajar. Aku gagal menangkap manusia bertopeng itu, Rasemi. Dia mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Siapa orang itu? Mengapa dia ikut campur urusan ini? Apa hubungannya dengan Cakradara dan Kuda Merta? Sudahlah, tidak ada perlunya memikirkan manusia bertopeng. Lebih baik memikirkan tugas kita yang belum selesai. Bagaimana dengan lukanya? Apakah cukup parah? Mungkin cukup parah. Dia terus mengerang, merintih kesakitan. Katanya pinggangnya terasa panas. Pasti dia terkena senjata tajam yang dibubuhi racun. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Sakit sekali. Kita harus segera membawanya ke Majapahit. Dia membutuhkan seorang tabib. Majapahit cukup jauh dari sini, Rakuti. Kemungkinan besar dia akan mati di tengah jalan. Tidak. Aku tidak mau mati.
Apa yang kau katakan, Rasemi? Aku akan mati. Tidak. Aku akan bertahan. Lukaku akan sembuh. Aduh. Kalau kau merasa yakin lukamu akan sembuh, Pinggala, jangan merintih terus. Tahanlah, Rakai Pinggala. Bukankah kau seorang laki-laki? Seorang laki-laki itu harus dapat menahan rasa sakit. Kita harus segera menolongnya, Rasmi. Kita harus segera membawanya ke Majapahit. Ayo, kita angkat tubuhnya ke atas kuda. Ayo. Tunggu, Rakuti. Tunggu dulu. Coba kemari sebentar. Rakuti mendekati Rasmi. Dua orang siswa pusat pendidikan calon tanda itu berdiri berhadap-hadapan. Rasmi membisikkan sesuatu ke telinga Rakuti. Rakuti terkejut sekali. Apa? Apa katamu? Iya, cepat lakukan, Rakuti. Ini merupakan kesempatan baik. Oh, tidak, Rasmi. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Ini perbuatan gila. Kalau kau tidak mau melakukannya, kau akan menyesal nanti. Tapi Rasmi, dia bukankah dia sekarang menjadi sahabat kita? Sahabat kita. Dan dia adalah keponakan Nyai Ramapati. Tidak. Tidak. Aku tidak mau melakukannya. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Aku belum gila, Rasmi. Turutilah kata-kataku, Rakuti. Nanti aku akan menjelaskan mengapa kita mengambil tindakan ini. Aduh. Apa yang sedang kalian bicarakan ini? Cepat. Tolonglah aku. Angkat aku ke atas kuda. Dan bawalah aku ke Majapahit sekarang juga. Aku masih ingin hidup. Aku harus menemukan seorang tabib. Aduh, cepat. Tolonglah aku, Rasmi. Tolonglah aku, Rakuti. Aduh. Rakuti, apalagi yang kau tunggu? Cepat lakukanlah. Ya, cepat, Rakuti. Tolonglah aku. Aku masih ingin hidup. Aku tidak mau mati di pinggir jalan seperti ini. Tolonglah, Rakuti. Tolonglah sahabatmu ini. Aduh. Aku tidak sampai hati, Rasmi. Kau saja yang melakukannya. Bagaimana aku sampai hati melakukannya? Dia sahabat kita sendiri. Apa yang sedang kalian bicarakan ini? Mengapa kalian tidak segera menolongku? Cepat, Rakuti. Angkat aku ke atas kuda. Bawa aku segera ke Majapahit. Ingat, Rakuti, ingat. Kalau kau tidak berani melakukannya, kau akan melakukan sesuatu kebodohan yang sangat besar. Cepat lakukan. Nanti aku akan menjelaskannya kepadamu, mengapa kita memilih tindakan ini. Rakuti, cepat lakukan. Mumpung prajurit-prajurit Majapahit itu belum sampai kemari, ini adalah kesempatan paling baik. Ya, kalau begitu, baiklah, Rasmi. Tapi kau yang akan menanggung akibatnya. Baik, aku yang akan menanggung akibatnya, dan kita yang akan mengambil keuntungannya nanti. Ayo. Rakuti melangkah 2 tindak mendekati Rakai Pinggala. Perlahan-lahan dia mencabut tombak Patmayoni dari warangkanya. Rakuti, mengapa kau cabut tombakmu? Apa yang akan kau lakukan? Maafkan aku, Rakai Pinggala. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan aku lakukan padamu. Rasmi yang tahu. Rakuti akan menolongmu, Rakai Pinggala.
Dia akan membuatmu tidak merasa sakit. Oh, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Rakuti. Apa yang kau lakukan ini? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti terkejut. Matanya seperti mau melompat keluar. Untuk sesaat lamanya, Rasemi tersenyum melihat sahabat karibnya yang berdiri seperti seorang pemuda tolol. Sementara itu, Rakai Pinggala masih telentang sambil merintih-rintih kesakitan, meratap dan memohon minta ditolong. Cepat, Rakuti. Sebentar lagi prajurit-prajurit Majapahit akan datang. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Cepat lakukan. Baiklah, Rasemi. Tapi kau yang bertanggung jawab. Aku yang akan bertanggung jawab. Dan kita yang menikmati keuntungannya. Cepat lakukan. Nanti akan kujelaskan semuanya kepadamu mengapa kita memilih tindakan ini. Tolonglah aku, Rakuti. Cepat bawa aku ke Majapahit. Aku masih ingin hidup. Aku tidak mau mati seperti anjing jalanan. Tolong, Rakuti. Tolonglah aku. Rakuti mencabut tombak Padmayoni dari warangkanya. Kemudian melangkah menghampiri Rakai Pinggala. Sesaat lamanya dia menimang-nimang senjata tajam itu. Dia menengok ke arah Rasemi. Dan Rasemi menganggukkan kepalanya. Rakuti. Apa yang akan kau lakukan? Cepat, Rakuti. Tolonglah aku. Sabarlah, Rakai Pinggala. Rakuti akan segera menolongmu. Maafkan aku, Pinggala. Aku terpaksa melakukannya. Aku akan menolongmu. Sebentar lagi, kau tidak akan merasakan sakit. Rakuti. Apa yang akan kau lakukan? Jangan, Rakuti. Jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Jangan, Rakuti. Aduh. Sampai hati kau melakukannya. Ampunilah aku, Rakuti. Jangan bunuh aku. Kau akan segera tidur nyenyak, Rakai Pinggala. Jangan, Rakuti. Ingat. Aduh. Ingat, Rakuti. Aku siapa? Ingat, aku ini siapa? Kau adalah Rakai Pinggala. Kau seorang pemuda yang berasal dari kasta kesatria. Dan kau pun akan sama malangnya dengan para kesatria itu, Rakai Pinggala. Aduh. Ingat, Rakuti. Ingat, Rasemi. Aku adalah keponakan Nyai Ramapati. Aku adalah keponakan Gustimu sendiri. Dan aku juga sahabatmu sendiri. Sampai hati kalian akan membunuhku. Jangan, Rakuti. Aku bisa mengadukannya kepada Paman Ramapati. Dan kau dan Rasemi, kalian berdua bisa digantung karena kebodohan kalian ini. Aduh. Tiba-tiba Rakuti menjadi sadar. Kalau dia tidak sampai hati membunuh Rakai Pinggala, maka hal itu akan bisa membahayakan jiwanya. Sewaktu-waktu, Rakai Pinggala pasti akan mengadukannya kepada Ramapati. Sekarang Rakuti tidak ragu-ragu lagi. Tangannya mencengkram gagang tombak Padmayoni, dan tombak itu pun terangkat ke udara.
ujung tombak Patmayoni menghambur deras, menancap di dada Rakai Pinggala. Beberapa saat lamanya Rakai Pinggala menggelinjang kesakitan, mengejat-ngejat, tapi kemudian diam. Diam 1000 bahasa. Darahnya berceceran di atas rumput. Rasemi tersenyum, menghampiri Rakuti yang masih menggenggam tombak Patmayoni. Dia sudah mati, Rasemi. Aku sudah membunuhnya. Ya, kau sudah membunuhnya. Kita sudah membunuh keponakan Ramapati ini. Bagaimana kalau sampai nanti peristiwa ini terbongkar di depan Gusti Ramapati? Oh, itu tidak akan pernah terjadi, Rakuti. Semua prajurit tahu bahwa Rakai Pinggala itu terluka. Kita laporkan saja bahwa Rakai Pinggala tidak bisa diselamatkan lagi karena luka-lukanya. Kita mempunyai banyak saksi mata. Kita tidak sendirian di tempat ini. Gusti Ramapati pasti akan percaya apa yang kita laporkan pada beliau. Rasemi, aku masih belum mengerti. Mengapa kita harus membunuhnya? Apa untungnya? Sekarang kau akan mengerti keuntungannya, Rakuti. Kau dengar, Rakai Pinggala itu orang yang suka membuat huru-hara ini. Suatu saat pasti akan menjadi batu sandungan kita berdua. Mengapa bisa begitu? Ya, hanya ada satu cara agar kita dapat mendaki jenjang yang lebih tinggi. Dan cara itu tidak lain ialah mendekati Gusti Ramapati. Tapi pemuda brutal ini suatu ketika bisa saja membuat kesulitan, Rakuti. Karena itu, mengapa kita tidak menyingkirkannya? Sekarang kita tidak mempunyai saingan siapa-siapa lagi, Rakuti. Hanya kita berdua. Rakai Pinggala tidak akan menjadi penghalang hubungan kita dengan Gusti Ramapati. Ya, karena dia sudah mati. Setidak-tidaknya kita dapat melenyapkan seorang saingan. Itulah maksudku dengan keuntungan. Kau paham sekarang? Oh, begitu. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti apa yang kau maksudkan dengan keuntungan. Iya. Tapi Rasemi. Apa? Sebenarnya aku tidak sampai hati membunuhnya. Dengar Rakuti, dengar. Jika kita ingin maju dengan pesat, jika kita ingin berkembang dan memperoleh pengaruh di kalangan istana, kita harus sampai hati menyingkirkan orang. Kau bisa melihat sendiri, bukan? Baru saja Gusti Ramapati membantai puluhan kesatria tidak berdosa. Sedangkan kita hanya membunuh 1 orang kesatria saja. Itu tidak menjadi soal, Rakuti. Sudahlah. Kau tidak perlu merasa terganggu. Rakai Pinggala sudah mati. Kita akan mengangkut mayatnya ke Majapahit dan melaporkannya langsung kepada Gusti Ramapati. Nah, itu dia mereka. Prajurit-prajurit kita sudah datang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maaf Tuan Rasemi, kami gagal menangkap Cakradara dan Kudamerta. Mengapa kalian bisa gagal? Kami kehilangan jejak mereka, Tuan Resmi. Kami ragu-ragu. Kami takut tersesat jalan. Baiklah. Sekarang kalian turun dari kuda. Angkat Rakai Pinggala ke atas kuda dan marilah kita bawa mayatnya ke Majapahit. Tuan Pinggala. Apakah dia... Kalian melihat sendiri dia terluka di bagian pinggangnya. Rupanya dia tidak dapat bertahan lebih lama. Dia tewas begitu kalian pergi meninggalkan tempat ini. Ayo prajurit, angkat tubuhnya dan naikkan ke atas punggung kuda. Kita bawa Rakai Pinggala bersama-sama ke Majapahit sekarang juga. Fajar hampir saja menyingsing. Cahaya merah semburat di langit bagian timur. Asrama pusat pendidikan calon tanda sudah mulai sunyi.
beberapa orang prajurit nampak mengerumuni Brahmana Ratu Kuning. Kami sudah membereskan mereka semua, Bapak Brahmana. Bagus. Apakah mereka sudah dikuburkan? Sudah, Bapak Brahmana. Mereka semua kami masukkan dalam satu lubang. Dan kami kuburkan bersama-sama di sudut halaman asrama ini. Bagus. Ada berapa orang seluruhnya? Semuanya ada 19 orang, Bapak Brahmana. Ya. Kalau Cakradara dan Kuda Merta tidak melarikan diri, semuanya akan berjumlah 21 orang. Sayang sekali, mengapa mereka dapat lolos? Tetapi mudah-mudahan mereka bisa ditangkap kembali. Sekarang kalian bubaran. Ambil air dan cuci bersih lantai-lantai yang berkelepotan darah. Bersihkan halaman asrama dari ceceran darah. Dan kau prajurit, kau juga. Kalian semua cepat ambil air dan cuci bersih semua kotoran yang menempel di lantai-lantai wisma. Rapikan semuanya. Aku ingin asrama ini rapi kembali seperti sedia kala. Baik, Bapak Brahmana. Ayo teman-teman, ambil air bersih. Kita kerjakan bersama-sama perintah Bapak Brahmana Ratu Kuning. Ayo! Prajurit Majapahit bergegas mengambil air bersih di halaman belakang asrama. Dan mereka pun mulai bekerja membersihkan lantai-lantai wisma yang kotor, terkena cipratan darah. Tak lama kemudian, nampak rombongan prajurit bermunculan dari ujung jalan. Dan mereka berhenti di depan pintu gapura asrama. Brahmana Ratu Kuning bergegas menghampiri Rasmi dan Rakuti. Bagaimana Rasmi? Kalian bisa menangkap 2 orang pelarian itu? Maaf Bapak Brahmana, kami telah gagal. Kami sudah berusaha, tapi maaf, kami gagal. Loh, siapa ini? Siapa yang digotong-gotong ini? Rakai Pinggala terbunuh pada saat terjadi pertarungan dengan Cakradara dan Kuda Merta, Bapak Brahmana. Apa? Rakai Pinggala terbunuh? Iya, Bapak Brahmana. Pinggangnya dan dadanya terluka senjata tajam. Kami sudah berusaha menyelamatkannya. Tapi rupanya dia tidak tahan lagi. Dia tewas di tepi hutan tarik. Celaka. Celaka. Kita semua pasti akan kena marah Gusti Ramapati. Kalian tahu bukan? Bahwa Rakai Pinggala adalah keponakan Nyai Ramapati. Iya. Tentu saja kami tahu Bapak Brahmana. Tapi bagaimana lagi? Kami semua bertarung melawan 2 orang pelarian itu. Kami berusaha mengepung mereka. Rupanya Rakai Pinggala lengah. Dia terlalu berani. Dan akhirnya dia kena sabetan keris. Dia bertarung melawan Cakradara, Bapak Brahmana. Dia kena keris Cakradara. Apa yang harus kulaporkan kepada Gusti Ramapati? Cakradara dan Kuda Merta. 2 orang itu telah membuat kita susah. Menyesal sekali. Menyesal sekali. Mengapa mereka sempat meloloskan diri. Sekarang Rakai Pinggala terbunuh. Dan kita gagal menangkap 2 orang buronan itu. Apa yang harus kulaporkan pada Gusti Ramapati, ya? Beliau pasti akan marah sekali. Maaf, Bapak Brahmana. Mengapa kita tidak membuat laporan seperti apa adanya? Biarlah nanti kami menemani Bapak Brahmana untuk menghadap Gusti Ramapati. Kami akan membantu Bapak memberikan laporan. Kalau memang Gusti Ramapati marah, ya bagaimana lagi? Kita sudah berbuat sebaik-baiknya, Bapak. Ya. Baiklah. Kita memang harus berterus terang di depan beliau. Baiklah. Sekarang juga kita akan menghadap Gusti Ramapati. Kau Rasmi, Rakuti, kalian berdua ikut aku ke kota Raja Majapahit. Kita harus segera melaporkan peristiwa ini. Gawat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Goblok! Kalian semuanya goblok. Menangkap 2 orang saja tidak becus.
Untuk apa aku memberimu 200 orang prajurit? Ampun, Gusti. Kami sudah berusaha menjadi baiknya. Apa itu sebaik-baiknya? Ha? Mana yang baik? Semuanya jelek. Kalian gagal menangkap Cakradara dan Kudamerta. Bahkan Rakai Pinggala keponakanku terbunuh. Ampun, Gusti Ramapati. Kami sudah berusaha memperingatkan Rakai Pinggala agar jangan terlalu berani. Tapi dia nekat. Dia bertarung melawan Cakradara. Dan Cakradara berhasil melukai pinggangnya dengan sebilah keris. Kalau saja Rakuti tidak segera menolongnya, hamba kira saat itu juga Rakai Pinggala sudah tewas terinjak-injak prajurit yang sedang bertarung, Gusti. Suasana sangat kacau. Cakradara dan Kudamerta memberikan perlawanan sengit. Dan lagi ada seorang manusia bertopeng menolong mereka. Rakuti memburu manusia bertopeng itu sampai ke tengah hutan. Tapi, ya, dia juga tidak berhasil menangkapnya. Sudahlah. Aku kecewa melihat pekerjaan kalian. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Cakradara dan Kudamerta harus ditangkap dan dibinasakan. Sekarang kalian semuanya boleh pergi. Kuburkan Rakai Pinggala sebagaimana mestinya. Ampun, Gusti. Kami mohon diri. Sudah. Cepat pergi. Kalian tidak becus bekerja. Oh, tunggu dulu. Kau boleh tinggal di sini, Rakuti. Dan kau juga, Rasmi. Kau boleh kembali ke asramamu, Brahmana Ratu Kuning. Sekarang juga. Brahmana Ratu Kuning menghaturkan sembah, kemudian melangkah pergi. Sementara Rakuti dan Rasmi masih duduk bersila di ruangan pendopo. Rasmi? Ya, Gusti. Dan kau, Rakuti? Ya, Gusti. Brahmana Ratu Kuning itu yang tidak becus bekerja. Dia akan segera kupecat dari jabatannya. Aku tidak membutuhkan orang-orang yang tidak becus bekerja. Sedangkan untuk kalian berdua, aku dapat mengampuni kalian. Kalian baru untuk pertama kali ini menjalankan tugas yang cukup berat. Dan kukira kalian sama sekali tidak gagal. Kalian sudah melaksanakan sebagian besar dari tugas itu, dan itu merupakan suatu langkah yang mengagumkan. Kalian adalah pemuda-pemuda pemberani. Ampun, Gusti Ramapati. Kami mohon ampun kalau sekiranya kami telah mengecewakan Gusti. Oh, tidak, Rasmi. Brahmana Ratu Kuning, si tua bangka itu yang telah membuatku kecewa. Tapi kalian berdua sama sekali tidak. Aku justru bangga pada kalian. Aku membutuhkan pemuda-pemuda seperti kalian. Pemuda-pemuda yang tangkas, patuh dan setia. Sigap dalam menjalankan tugas. Tidak, Rasmi. Kalian tidak membuatku kecewa. Ampun, Gusti Ramapati. Bagaimanapun juga, kami telah gagal menangkap Cakradara dan Kudamerta. Kami menyesal sekali. Kami menyesal mengapa mereka dapat meloloskan diri. Kami telah berlaku sembrono. Kalau Brahmana Ratu Kuning bukan pimpinan yang goblok, Cakradara dan Kudamerta tidak perlu meloloskan diri. Sudahlah, Rasmi. Kalian berdua tidak perlu menyesal. Sekarang kalian berdua tidak usah kembali ke asrama pusat pendidikan calon tanda. Ampun, Gusti. Kami belum tahu apa yang Gusti Ramapati maksudkan. Apakah karena kesalahan kami ini kami dipecat sebagai siswa? Tidak, Rasmi. Aku tidak bermaksud memecatmu. Aku justru ingin mengangkat kalian menjadi pegawai-pegawaiku. Kalian tidak usah kembali ke asrama pusat pendidikan, dan kalian berdua boleh tinggal di lingkungan istanaku ini. Apakah kalian keberatan? Aduh, Gusti, ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi kami. Tentu saja kami akan menerimanya dengan tangan terbuka, Gusti. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Bagus, ya. Aku senang pemuda yang suka berterus terang. Bagus.
mulai sekarang kau boleh tinggal di lingkungan istanaku ini. Aku akan memberi kalian tempat tinggal yang nyaman. Masih ada beberapa wisma yang kosong. Kalian boleh memilih salah satu di antaranya. Tapi ingat Rasmi, dan kau juga Rakuti. Ya, Gusti. Kau tidak boleh main-main bekerja kepadaku. Kau harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Apa yang kalian lakukan malam ini merupakan langkah-langkah awal yang menyenangkan. Kuharap kalian bisa melangkah lebih baik lagi. Nah, sekarang kalian boleh pergi. Rasmi dan Rakuti menghaturkan sembah, kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan pendopo. Sang Ramapati memerintahkan 2 orang emban mengantarkan Rasmi dan Rakuti ke wismanya masing-masing. Dan mulai malam itu, Rasmi dan Rakuti menjadi orang-orang kepercayaan Sang Ramapati. Kurang ajar Cakradara dan Kudamerta. Mereka membuatku susah saja. Rakai Pinggala terbunuh. Aku harus memberitahukan musibah ini kepada istriku. Dia pasti akan terkejut sekali. Tapi mudah-mudahan aku dapat memberikan pengertian padanya. Rakai Pinggala memang bocah berandalan. Suka berbuat sembrono. Sekarang beginilah akibatnya. Baiklah. Aku akan menemui istriku. Dan setelah itu, aku baru akan menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Ramapati melangkah ke ruangan tengah. Untuk sesaat lamanya dia termangu di depan pintu ruangan bilik istrinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.